Berapa bendungan yang berada di kawasan hutan? Tadi Berapa, 48. 48. 48 PSN. Ya. Ada 35 bendungan di dalam kawasan hutan. Sebagian besarnya itu di dalam Menggunakan kawasan hutan. Jalan tol sudah, Ya, bendungan sudah, HCIC juga diresmikan ya Pak. betul. PLTS yang viral. Baik, luar biasa sekali. Dia menggunakan kawasan hutan, maka dia perlu melakukan kegiatan namanya penanaman, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hijau, selamat datang di podcast Sinergi. Perkenalkan, saya Bobi Rahmat Fitrianto dari Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Podcast Sinergi ini akan menjadi saluran resmi di Direktorat kami dalam rangka kami ingin memberikan sosialisasi serta berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang tugas-tugas dan layanan-layanan yang ada di Satker kami. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita akan memulai podcast kita dengan membahas tema terkait penggunaan kawasan hutan. Untuk itu telah hadir bersama kita tokoh yang setiap hari memberikan pelayanan terkait penggunaan kawasan hutan. Beliau adalah koordinator kelompok kerja pengendalian penggunaan kawasan hutan wilayah 1. Telah hadir bersama kita Pak Arief Pratisto. Selamat pagi Pak Arief Pratisto. Apa kabar Pak? Selamat pagi, Pak Bobi. Sehat selalu. Sehat. Baik Pak Arief Pratisto, cukup banyak pertanyaan yang masuk di Satker kita yang sering berkonsultasi tentang penggunaan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan itu identik dengan pembangunan di dalam kawasan hutan. Yang jadi pertanyaan, memang boleh Pak kita melakukan pembangunan di dalam kawasan hutan? Kalau kata Sobat Hijau, nggak bahaya ta? Monggo Pak Arief. Jadi gini Mas Bobi, Pak Bobi. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang pembangunan di dalam kawasan hutan, kita perlu mengerti dulu nih apa itu hutan, apa itu kawasan hutan dan lain-lain gitu ya. Mungkin kita biar kawan-kawan Sobat Hijau juga tahu ini hutan itu apa sih sebenarnya. Bahwa hutan ini kalau kita gampangannya begini. Kalau bahasanya itu hutan adalah suatu ekosistem yang didominasi oleh pohon-pohon yang bisa menciptakan iklim mikro di situ. Contohnya ya di sini nih. Contohnya di Arborea ini. Inilah hutan. Hutan Arborea di Gedung Manggala Warna Bakti. Itulah hutan. Misalnya Bapak Ibu ke Puncak, ke Taman Nasional, lihat pohon-pohon, itulah hutan. Begitu. Itulah hutan. Intinya pohon gitu. Yang kedua, kawasan hutan. Kawasan hutan itu apa? Kawasan hutan itu areal, suatu wilayah, suatu ruang yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu kawasan hutan tetap. Ditunjuk oleh menteri. Ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri. Nah, itu adalah suatu gampangannya tanahnya, gampangannya ruangannya gitu. Untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan. Dan memang bisa jadi kawasan hutan ini idealnya harus berhutan, tapi memang kadang-kadang sebagian juga tidak berhutan dan itu perlu kita hutankan. Itu mungkin intro yang mungkin dari sahabat-sahabat hijau perlu diketahui dulu apa itu hutan dan apa itu kawasan hutan gitu Mas. Jadi kalau kita bisa simpulkan hutan itu belum tentu berada di kawasan hutan gitu ya Pak. Sedangkan kawasan hutan belum tentu juga wujudnya adalah hutan karena ini kawasan hutannya adalah sebuah areal yang ditunjuk oleh pemerintah gitu. Nah, di situ berbunyi penggunaan kawasan hutan Pak. Jadi kan kawasan hutan ini digunakan gitu ya Pak. Apa memang selama ini tidak digunakan? Lalu kalau kita boleh bertanya lagi, Sobat Hijau mungkin penasaran juga gitu. Apa sih fungsinya penggunaan kawasan hutan itu bagi saya misalkan, bagi pribadi-pribadi kita atau bagi individu-individu yang Sobat Hijau saksikan sekarang ini? Jadi kawasan hutan itu memang harus dikelola dengan baik, dengan optimal. Bisa jadi kawasan hutan itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan bidang kehutanan itu sendiri. Misalnya ada namanya PPPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, HTI misalnya. Orang mungkin lebih kenal namanya HTI. Menghasilkan pulp and paper, kertas,
kayu dan lain-lain. Namun demikian, kawasan hutan itu juga mempunyai fungsi yang lain, fungsi ruang untuk kegiatan-kegiatan pembangunan di sektor non kehutanan. Banyak sekali tentu kalau kegiatan-kegiatan non kehutanan mau dilakukan ini pasti banyak sekali menggunakan kawasan hutan. Ada jalan, ada listrik, itu pakai menggunakan kawasan hutan. Contoh, kalau Mas Bobi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jakarta, itu jalan kanan kiri itu, jalan tol Sediatmo itu juga hutan itu. Tunggu tuh Pak, Sediatmo, itu yang kanan kiri yang di atas itu Pak? Nah, yang elevated itu kawasan hutan kawasan itu? Hutan. Dan menggunakan kawasan hutan? Ya, jadi ada skemanya. Skemanya adalah menggunakan namanya persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dulu disebut izin pinjam pakai kawasan hutan. Banyak sekali nih. Banyak sekali kegiatan-kegiatan non kehutanan yang menggunakan kawasan hutan. Tadi sudah saya contohkan jalan tol Sediatmo, ada jalan tol Cipali, ada jalan Cipali itu yang menuju Jawa Tengah itu. Betul, Pak. Kemudian jalan tol Semarang Batang, jalan tol Semarang Solo, jalan tol Solo Mantingan Kertosono. Wah, itu mah tembus dari Banten sampai jalan tol Banyuwangi, Probowangi, Probolinggo, Banyuwangi. Itu semua melewati kawasan hutan dan menggunakan skema persetujuan penggunaan kawasan hutan. Belum lagi jalan tol Cisumdawu. Di Sumatera juga jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar, jalan tol Pekanbaru Kandis Dume. Itu semuanya melewati kawasan hutan dan itu proyek strategis menggunakan hutan. Selain tol banyak lagi. Contoh bendungan. Bendungan ini merupakan proyek strategis nasional berdasarkan Perpres 3 tahun 2016 yang beberapa kali diperbaiki Perpres itu dan kemudian terakhir dijabarkan di dalam Permenko Ekonomi nomor 7 tahun 2023 bahwa bendungan ini ada 48 bendungan yang merupakan PSN. Nah, Mas Bobi tahu nggak berapa bendungan yang berada di kawasan hutan? Tadi 48 PSN. Ya. Ada 35 bendungan di dalam kawasan hutan. Sebagian besarnya itu di dalam menggunakan kawasan hutan, menggunakan skema tadi, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau namanya dulu izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi tentu bendungan tadi bermanfaat untuk banyak sekali, bisa untuk PLTA, bisa untuk irigasi, bisa untuk wisata. Betul, Pak. Jadi memang kawasan hutan itu mendukung banyak kegiatan. Selain itu, selain tadi tol ada, yang kedua bendungan, yang PSN proyek strategis nasional semua. Ada juga listrik. Coba bayangkan ini ada SUTT, SUTET, ada listrik desa sampai pelosok-pelosok. Itu tentu banyak menggunakan kawasan hutan. Karena di daerah-daerah yang terpencil ya Pak. Ya. Dan KLHK ini sangat mendukung upaya-upaya kegiatan elektrifikasi untuk wilayah Indonesia. Jadi kalau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan terbanyak itu untuk kegiatan listrik. Paling banyak untuk SUTT, SUTET dan lain. Ada mungkin hampir 200-an mungkin 200 Wujudnya PPK. apa itu Pak kelistrikan ini Pak? Apakah gardu, apakah jalur? Nah, kalau listrik tadi bentuknya macam-macam, ada PLTA. Ada PLTU. Ya. Ada PLT Bayu, angin. Ada PLT biomasa. Biomasa ada juga. Ada PLT Surya yang lagi viral nih, viral. Itu juga menggunakan kawasan hutan tuh. Saya nggak menyebut namanya ya. Tapi itu menggunakan kawasan hutan dan menggunakan skema persetujuan penggunaan kawasan hutan. Selain itu tentu transmisinya. Transmisi itu kabelnya. Kabel yang 500 kV, 275 kV. Yang ekstra tinggi maupun tinggi. Orang-orang tahunya mungkin SUTET ya. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. SUTET. Atau SUTT. Itu listrik. Yang tidak kalah penting yang lain adalah migas. Di mana kita juga mungkin tahu bahwa memang negara ini mentargetkan bahwa produksi migas itu 1 juta barel per hari. Nah, kita KLHK mendukung untuk upaya-upaya kegiatan migas yang ternyata lokasi sumurnya ada di dalam kawasan hutan. Itu banyak banget. Itu 100-an lebih PPKH. Dari mulai di Aceh, ada di Jambi, ada di Riau, ada di Sumatera Selatan, di Jawa ini dari Indramayu,
sampai ke Bojonegoro, Sampai di Papua, iya banyak, Kalimantan itu semuanya ada. Migas itu banyak, termasuk juga gas-gas yang di di perairan, di Maluku misalnya, Iya. yang dekat Australia itu juga menggunakan skema PPKH. PPKH. Ya. Selain migas, yang merupakan strategis adalah panas bumi, Panas bumi. geotermal. Nah ini kan merupakan energi hijau. Ini sesuai dengan Energi sobat bersih hijau. juga. Mana hijau? Energi hijau ini, energi baru terbarukan yang memang hijau. Jadi memang perlu kita dukung dan banyak sekali upaya-upaya KLHK untuk mendukung kegiatan-kegiatan geotermal yang ada di dalam kawasan hutan. Iya. Jalan tol sudah, Ya, bendungan sudah, KCIC juga diresmikan ya, Pak. betul. Terus KCIC nanti kalau mau naik bus silakan Mas Bobi. PLTA yang besar juga sudah Sudah, diresmikan oleh Pak Jokowi, Ya. itu juga menggunakan skema PLTS yang viral sekarang ini, PLTS yang viral. yang di Jawa Barat itu, Di Jawa Barat. nah itu kan Itu juga penggunaan, menggunakan ya. kawasan hutan. Baik, luar biasa sekali. Sedikit Pak, tadi mungkin Bapak bisa ceritakan kewajiban-kewajiban sedikit aja Oh, iya, Pak. iya, iya. Mungkin kalau misalkan, sehingga Sobat Hijau tahu nih bahwa selain kita mendukung pembangunan, ini pemegang BPKH ini harus melaksanakan kewajibannya. Di antaranya apa Betul. Pak Arif? Jadi kewajiban itu begini, ada beberapa kegiatan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang digunakan untuk tujuan komersil. Dipakai untuk kegiatan yang komersil misalnya, maka dia harus membayar ke negara. Sekian tarifnya Ada sekian, tarifnya. gitu. Ada tarifnya. Ada Langsung itu penerimaan negara langsung ke gitu, Pak, ya? negara. Yang kedua, karena dia menggunakan kawasan hutan, maka dia perlu melakukan kegiatan namanya penanaman, Mas. Penanaman di tempat lain, mengganti vegetasi di tempat lain, namanya penanaman dalam rangka rehabilitasi das. Seluas berapa yang dipakai? Seluas pinjam pakainya. Ya, betul. Luar Kalau biasa. misalnya yang dipinjam adalah 1.000, ya harus nanam 1.000. Baik. Begitu. Itu memang konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Itu, Baik. Mas. Dan masih banyak lagi mungkin Ya, ada beberapa kewajiban-kewajiban, kewajiban yang lainnya. lain. Baik, terima kasih banyak Pak Arif Pratisto. Ini kalau kita lanjut terus Pak Arif, bisa sampai sore kita ngobrol tentang penggunaan Ya. kawasan hutan. Namun supaya mungkin teman-teman Sobat Hijau tidak bosan, mungkin nanti mohon izin kita akan lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Jadi kita bikin part-part gitu mungkin Pak Cocok. Arif ya. Tapi secara umum tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Arif tentang konsep persetujuan penggunaan kawasan hutan, mulai dari kenapa diperlukan, apa manfaatnya buat kita, contoh-contoh kegiatan yang sudah dibangun, bahkan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, dan terakhir disampaikan oleh Pak Arif terkait kewajiban-kewajiban. Nanti mungkin next episode kita bisa bahas lebih detail perbagian tadi, atau mungkin Sobat Hijau bisa langsung masuk ke YouTube kita dan memberikan komen ya di bawah kolom komen, kira-kira mau tema apa yang mau dibahas terkait penggunaan kawasan hutan bersama dengan Pak Arif. Mungkin demikian Pak Arif, terima Ya, kasih banyak cocok. Sobat Hijau, mudah-mudahan yang kami sampaikan cukup jelas dan nanti kita bisa lanjutkan lagi di obrolan-obrolan yang lebih detail. Salam lestari, salam hijau. Terima kasih Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.